Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, NIM 219190114 dari kelas Sipil D. Kali ini saya akan memaparkan materi kewirausahaan teknik sipil dari pertemuan pertama sampai 7 yang telah diresume dan dibuatkan PPT. Jadi materi pertama yaitu pengantar kewirausahaan teknik sipil. Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Technopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan usaha. Adapun tokoh technopreneur yaitu yang pertama Bill Gates, yang merubah dan mempopulerkan sistem komputer, mentransfer cara kerja mesin ketik sejak kelas 8 SMP. Yang kedua ada Michael Dell, yang menemukan cara penjualan produk sesuai kemampuan pelanggan. Ada juga Ciputra, Raja Properti Indonesia, dan Suikatmoto sebagai Raja Film Indonesia, dan masih banyak lagi. Untuk materi kedua yaitu konsep dasar kewirausahaan. Jadi, kasus pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi atau S1, D3, D4. Mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajari dan tidak dimotivasi berusaha sendiri. Para orang tua juga kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausaha. Ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra, yaitu yang pertama necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua replicative entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Yang ketiga ada innovative entrepreneur, atau wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Kendala dalam memulai usaha. Dalam memulai usaha pasti ada kendala yang akan dihadapi, diantaranya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung memulai usaha dari mana, dan galau. Adapun solusi yaitu lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha, sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Dan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia itu perlu ditingkatkan. Ada beberapa langkah awal untuk menjadi seorang wirausaha, yaitu yang pertama, berani memulai, berani menanggung resiko atau tidak takut rugi, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan tidak putus asa, memiliki tanggung jawab, memiliki etika dan moral. Untuk materi ketiga yaitu pengembangan technopreneurship di perguruan tinggi dan implikasi kebijakannya. Pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi atau dikenal dengan istilah technopreneurship merupakan upaya untuk mensinergikan antara teori dan praktik dari berbagai kompetensi bidang ilmu yang berkaitan dengan teknologi dan industri. Karena itu, pendidikan kewirausahaan teknologi atau technopreneurship bisa dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran beratmosfer pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan istilah technopreneurship. Pendidikan kewirausahaan teknologi atau technopreneurship juga bisa dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran beratmosfer bisnis. Akan tetapi dalam pengembangannya, perguruan tinggi masih dihadapan berbagai permasalahan, baik belum adanya kebijakan maupun kesiapan dari perguruan tinggi atau tenaga pengajar
dan infrastruktur pendidikan. Pengertian pengembangan teknologi. Kewirausahaan teknologi atau technopreneurship dapat diartikan sebagai kewirausahaan yang aktivitas usahanya berbasis pada teknologi. Sedangkan pewirausaha teknologi atau technopreneur adalah pelaku wirausaha. Apabila wirausaha baru berbasis teknologi mampu diciptakan dan semakin banyak jumlahnya, maka wirausaha baru berbasis teknologi tersebut akan tumbuh menjadi industri baru. Dan pada gilirannya dapat mendorong lebih maju berbagai hal berikut, seperti menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar kewirausahaan di perguruan tinggi masih banyak pada pengembangan pengetahuan dan teori. Melalui pengembangan technopreneurship diharapkan materi perkuliahan kewirausahaan diperkaya dengan teknologi skill, sehingga mahasiswa dapat menguasai konsep dan teori kewirausahaan atau business skill seperti kewirausahaan, pemasaran, bisnis plan, dan manajemen bisnis. Metode dalam merumuskan kebijakan pengembangan technopreneurship di perguruan tinggi ada beberapa metode, yaitu kajian literatur, survei, dan observasi ke fakultas teknik di beberapa perguruan tinggi seperti analisis kebijakan. Untuk keperluan di atas maka dibutuhkan seperangkat data berikut, yaitu data primer yang meliputi kesiapan infrastruktur pendidikan seperti dosen, sarana dan prasarana pendidikan, dan persepsi responden yang terdiri dari manajemen dan dosen terhadap program pengembangan pendidikan technopreneurship di perguruan tinggi. Untuk materi keempat yaitu cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan wirausaha terdiri dari bisa dikelola sendiri, dikelola orang lain, patungan, dikelola sendiri. Artinya pengusaha memiliki modal, uang, dan kemampuan terjun langsung mengelola usahanya. Dikelola orang lain, artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Kemudian cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya, dan tentunya memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Untuk cara mendirikan usaha, ada beberapa cara seseorang untuk memulai usahanya, yaitu faktor keluarga pengusaha, sengaja terjun menjadi pengusaha, coba-coba ataupun terpaksa. Dan cara memulai usaha yaitu dengan mendirikan usaha baru ataupun membeli perusahaan dan bekerja sama dengan sistem waralaba. Jenis-jenis bidang usaha yang dapat kita kembangkan atau kita bangun yaitu dapat terdiri dari sektor jasa, industri, tambang, kelautan perikanan, percetakan, seni, dan lain sebagainya. Untuk perbedaan PT dan CV. CV hanya didapatkan pada pengadilan negeri, sedangkan PT memiliki badan hukum dan tunduk pada Undang-Undang PT atau perseroan terbatas. Untuk jenis-jenis izin usaha terdiri dari tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, KTP, KK, dan jenis izin usaha yang terdiri dari surat izin usaha perdagangan dan surat izin usaha industri atau izin domisili. Ciri wirausaha yang berhasil yaitu orang yang memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu produktif, berorientasi pada prestasi, dan berani mengambil risiko. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha yaitu yang pertama, data dan informasi tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, dan kondisi lingkungan, unsur sengaja maupun bencana alam. Untuk materi kelima yaitu surat izin, surat usaha, izin jasa konstruksi atau SUIJK. Apa itu IUJK? Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
Jenis-jenis IUJK yaitu IUJK Nasional, IUJK PMA, dan IUJK BUJKA. Dasar hukum pengurusan SUJK terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus pengelola. Adapun syarat mengurus IUJK terdiri dari sertifikat keahlian, kartu tanda anggota asosiasi, sertifikat badan usaha, dan sertifikat badan usaha ini terdiri dari 3 untuk perusahaan konstruksi, yaitu SBU untuk jasa pelaksanaan konstruksi, SBU untuk jasa perencana dan pengawas konstruksi, dan SBU untuk jasa konstruksi. Adapun sanksi pembukuan izin perwakilan diberikan kepada BUJK, yaitu mendapatkan sekurang-kurangnya 2 kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 tahun, dan masuk ke dalam daftar hitam yang ditetapkan oleh pengguna jasa dan diumumkan oleh lembaga yang membidangi kebijakan pengadaan barang atau jasa. Untuk materi ke-6 yaitu manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan dan bangkrut. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dengan melalui suatu proses. Adapun fungsi manajemen yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian yang bertujuan agar tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Kemudian ada actualing atau menggerakkan dan melaksanakan. Kemudian controlling yang berarti pengawasan. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Untuk materi ke-7 yaitu cara memperoleh modal. Pengertian modal. Jadi untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, dan tenaga ataupun keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap dan perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Jenis-jenis modal usaha. Ada 2 jenis modal usaha yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, sedangkan modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana seperti pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing merupakan berasal dari luar perusahaan. Pengertian modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya membayar dividen. Pengertian modal asing atau pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Kemudian kelebihan dan kekurangan suatu modal. Yang pertama, kelebihan modal sendiri, yaitu tidak ada biaya, bunga, dan administrasi.
Sedangkan kekurangan dari modal sendiri yaitu jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlah relatif terbatas. Kemudian kelebihan modal pinjaman yaitu jumlah tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Kemudian kekurangan dari modal pinjaman yaitu dikenakan berbagai biaya, bunga dan administrasi, harus dikembalikan dan beban moral. Untuk kelebihan modal campuran, presentasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Mungkin itu sedikit pemaparan materi dari materi kewirausahaan teknik sipil yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.